Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu komunikasi dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, komunikasi dalam konseling lintas budaya. Kedua, komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya. Ketiga, perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, komunikasi dalam konseling lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah terjadinya pengiriman pesan dari seseorang yang berasal dari suatu budaya yang berbeda dengan pihak penerima pesan. Komunikasi lintas budaya ini memberi penekanan pada aspek perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan bagi keberlangsungan proses komunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam konseling, dan hal ini semakin penting dalam konteks konseling lintas budaya. Konselor perlu memahami perbedaan budaya dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi komunikasi yang dengan konseling. Berikut beberapa aspek penting dalam komunikasi konseling lintas budaya. Pertama, kesadaran budaya. Poin A. Konselor harus memiliki kesadaran budaya yang tinggi, termasuk memahami budayanya sendiri dan budaya konseli. B. Pemahaman budaya. Pemahaman ini meliputi nilai-nilai, norma, keyakinan, adat istiadat, bahasa, dan cara berkomunikasi dalam budaya konseli. C. Sikap terbuka. Konselor harus memiliki sikap terbuka dan menghormati budaya konseli serta menghindari stereotip dan prasangka. Kedua, keterampilan komunikasi. A. Bahasa. Konselor perlu menguasai bahasa konseli atau menggunakan penerjemah yang kompeten. B. Komunikasi nonverbal. Perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kotak mata, karena makna bisa berbeda antara budaya. C. Mendengarkan aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tunjukkan empati terhadap konseli. D. Klarifikasi. Pastikan pemahaman konselor terhadap apa yang disampaikan konseli sudah benar. Selanjutnya materi B, yaitu komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam konseling lintas budaya. Hal ini dikarenakan konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga memiliki pemahaman, nilai, dan cara berkomunikasi yang berbeda pula. Komunikasi yang efektif dalam konseling lintas budaya. Pertama, respect, rasa hormat dan saling menghargai. Kedua, empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Ketiga, audible, pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Keempat, clarity, komunikasi yang disampaikan tidak mengandung arti yang tidak jelas. Kelima, humble, sikap rendah hati. Selanjutnya materi C, yaitu perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling lintas budaya. Komunikasi dalam bimbingan dan konseling sendiri mencakup dua komponen, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi antara komunikan dan komunikator dengan medium atau media dengan ucapan yang bisa didengarkan secara langsung atau dengan menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal dalam konseling lintas budaya menggunakan komunikasi verbal itu sendiri untuk dijadikan sebuah alat konseling. Teknik konseling verbal adalah teknik konseling verbal semabarang. Komunikasi nonverbal. Komunikasi melibatkan tidak hanya proses verbal yang berupa kata, frase, atau kalimat yang diucapkan dan didengar, tetapi juga proses nonverbal. Proses nonverbal meliputi isyarat, ekspresi wajah, kotak mata, postur dan gerakan tubuh, sentuhan, pakaian, artefak, diam, timoralitas, dan ciri paragonalistik.